Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai, perkenalkan, saya Sabrina Silvi Ainunisa. Saya merupakan peserta Latsar CPNS 2021 Angkatan 3 dari Kabupaten Kuningan. Saat ini saya sedang mempelajari materi Agenda 2 tentang nilai-nilai dasar PNS. Nilai-nilai dasar PNS itu ada 5, disingkat menjadi aneka. Akuntabilitas, nasionalisme, etika moral, komitmen mutu, dan anti korupsi. Untuk video kali ini, saya diberi tugas untuk berbagi tentang sosok atau tokoh inspiratif tentang nilai-nilai nasionalisme. Tokoh atau sosok yang saya pilih kali ini adalah Dr. Lee Agustinus Darmawan, spesialis bedah torak kardiovaskuler atau dikenal juga sebagai pendiri Dr. Share. Sebelum menjelaskan kenapa saya terinspirasi oleh sosok ini, kita tonton dulu ya videonya. Orang tuanya sudah pasrah, kami serahkan anak kami kepada dokter seolah-olah anaknya akan meninggal setelah operasi. Dan ketika operasi selesai, Anda bayangkan isak tangis mereka, kegembiraan mereka. Saya ikut larut di dalam kegembiraan mereka. Itu suatu pemandangan yang tidak mungkin saya lupakan di dalam kehidupan saya. Nama saya Dr. Lee Agustinus Darmawan. Saya adalah ahli bedah toraks, jantung, dan pembuluh darah. Saya adalah pendiri Yayasan Dokter Peduli atau Anda lebih mengenalnya sebagai Dr. Share. Pada tahun ini, tepatnya pada tanggal 19 November 2019, genap berusia 10 tahun. Saya pengen menjadi dokter dari kecil. Adik saya ketika berusia setahunan diare 30-40 kali sehari. Kami keluarga miskin tidak mampu untuk memberikan pengobatan yang adekuat untuk dia. Akhirnya adik saya harus menegang nyawa di pangkuan ibu. Ketika saya beranjak besar, ibu menceritakan itu dengan berlinangan air mata. Dan saya saat itu berjanji kepada diri saya, kalau besar menjadi seorang dokter, saya akan menghapus air mata kesedihan dan diganti dengan air mata kegembiraan. Mama sudah beberapa kali menyampaikan nasihat itu ke saya, kalau kamu suatu saat jadi dokter, perhatikanlah orang-orang kecil itu. Untuk bikin rumah sakit apung ini idenya muncul di tahun 2009 ketika saya mengoperasi seorang anak ini di K. Saya operasinya, anak datang dari Somlaki dengan usus terjepit. Perjalanan dari Somlaki ke Pulau K itu membutuhkan waktu 3 malam 2 hari. Secara teoritis medis itu sudah sangat terlambat. Anak datang dalam keadaan jelek, lalu operasi dilakukan, anak sembuh. Bukan kepandaian dokternya, tapi ada kuasa ilahi yang melindungi anak ini. Saya terdorong untuk memberikan bantuan kepada mereka yang jauh dari Jakarta. Caranya bagaimana? Caranya adalah membawa seluruh peralatan yang dibutuhkan ke sana, singkatnya sebuah rumah sakit. Untuk membawa rumah sakit dari Jakarta ke tempat-tempat yang jauh itu, kita butuhkan alat angkut, mengingat negara kita adalah sebuah negara kepulauan. Yang paling masuk akal adalah membuat sebuah rumah sakit di atas sebuah kapal. Ketika saya ceritakan keinginan saya untuk membuat sebuah rumah sakit di atas sebuah kapal yang kecil, orang mengatakan itu tidak mungkin. Yang lebih berterus terang mengatakan, kamu gila katanya. Makanya lahirlah sebutan dokter gila bagi saya. Kapal berhasil saya beli di tahun 2010. Saya beli dengan menjual sebuah rumah saya. Penghasilan saya sebagai ahli bedah, setiap bulannya saya singkirkan ini untuk kelangsungan hidup keluarga. Yang sisanya dipakai untuk memodifikasi kapal, mengubahnya, merombaknya menjadi sebuah rumah sakit. Pada tanggal 16 Maret 2013, kami melakukan pelayaran perdana ke salah satu pulau di Kepulauan Seribu di Teluk Jakarta. Tepatnya di Pulau Panggang. Itu pertama kali saya melakukan operasi di atas sebuah kapal di rumah sakit apung kita yang pertama. Kalau mendukung barangkali hanya keluarga saya ya, yang tidak pernah mengomel. Saya menggunakan uang begitu banyak
menjual satu rumah, tidak pernah keluar kata-kata negatif dari mereka. Ini adalah pengorbanan keluarga yang kadang-kadang dilupakan orang. Orang cuma kenal saya, tapi sebetulnya kalau keluarga tidak mendukung, tidak menyokong, tidak mungkin akan terjadi proyek yang begini, yang membutuhkan banyak pengorbanan. Pengorbanan finansial, pengorbanan waktu, pengorbanan kemampuan, dan korban perasaan. Ini adalah rumah sakit, dan dengan demikian juga segala fasilitas yang ada di rumah sakit ini harus sesuai standar. Jadi kami ada kamar bedah 2 buah, kami ada laboratorium, kami ada X-ray, ruang perawatan 40 tempat tidur, ruang perawatan baby juga, ya. Jadi semuanya komplit lah. Yang paling saya ingat adalah pelayaran perdana kami ke Ketapang di Kalimantan Barat. Di sana saya ketemu dengan seorang anak yang berusia 2 tahun. Anaknya menderita sebuah penyakit yang jarang, tumor pembuluh darah di lehernya yang sebelah kiri. Dan kalau itu dibiarkan bisa berakibat kematian. Operasi di samping ongkosnya tinggi, banyak yang tidak berhasil. Orang tuanya ketika mendengar kami datang dari Jakarta dan melakukan pembedahan di atas kapal, mereka datang ke kapal, menyerahkan anaknya ke kami dengan kata-kata yang sangat menggerakkan hati saya. Dokter, anak kami harus dioperasi dan kemungkinan tidak berhasilnya besar. Kami serahkan anak kami kepada dokter. Kami berterima kasih yang dokter tidak memungut biaya sama sekali. Dan kalaupun operasinya tidak berhasil, kami tidak akan menuntut dokter. Orang tuanya sudah pasrah seolah-olah anaknya akan meninggal setelah operasi. Dan ketika operasi selesai, anak diserahkan kepada orang tuanya. Anda bayangkan isak tangis mereka, kegembiraan mereka, rasa haru mereka. Saya ikut larut di dalam kegembiraan mereka, merasakan betapa kasihnya Tuhan kepada kita manusia. Itu suatu pemandangan yang tidak mungkin saya lupakan di dalam kehidupan saya. Saya harus akui operasi pembuluh darah yang besar seperti itu bukanlah suatu pekerjaan enteng. Tapi dengan bantuan Tuhan, operasi berhasil dengan baik dan anak ini hidup dan punya harapan hidup sama seperti anak-anak yang sebaya dia. Sebenarnya kalau kita melihat begitu banyak pulau-pulau yang belum terjelajahi, tidak mungkin dijelajahi oleh kami dengan kekuatan yang minim ini. Kita membutuhkan mungkin 100 kapal ya secara keseluruhan. Dan saya harap sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia benar-benar bisa dihadirkan. Dan ketika itu sudah hadir, Dr. Sher tidak dibutuhkan lagi di Indonesia. Rasa nasionalisme atau cinta tanah air yang berdasarkan pada nilai Pancasila dapat kita implementasikan atau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ataupun pada pekerjaan kita sebagai dokter, sebagai guru, atau sebagai apapun itu. Melihat video Dr. Lee, kita dapat melihat bahwa Dr. Lee mencoba untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila atau rasa nasionalismenya dengan cara yang sangat mulia. Cara yang mungkin tidak semua orang, belum tentu semua orang dapat melakukannya. Dr. Lee melakukan pelayanan secara gratis dan menyeluruh, berusaha untuk merata bahkan menjangkau sampai ke pelosok Indonesia. Sesuatu yang mungkin belum tentu semua orang bisa melakukannya. Dr. Lee berusaha untuk mengimplementasikan sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa yang dilakukan oleh Dr. Lee mencerminkan anak bangsa yang peduli akan sesamanya tanpa melihat suku, ras, atau budaya. Bahkan yang menarik di sini, Dr. Lee sendiri berasal dari salah satu kaum minoritas di Indonesia yang mungkin sering dipandang sebelah mata. Tapi Dr. Lee membuktikan meskipun ia berasal dari ras yang minoritas, tapi ia lahir, tumbuh, dan besar di Indonesia. Sehingga ia pun adalah anak bangsa Indonesia yang mempunyai tanggung jawab yang sama, tanggung jawab nasionalisme yang sama seperti yang lain.
dan itu telah ia buktikan melalui tindakannya. Mungkin kita masih jauh dari kata mampu untuk bisa berbuat seperti apa yang Dr. Lee lakukan. Tapi saya pribadi sebagai seorang dokter sangat terinspirasi dengan apa yang dilakukan oleh Dr. Lee. Setelah menonton video beliau, saya menanamkan dalam diri untuk ikhlas mengabdi untuk negeri, menolong sesama tanpa melihat latar belakang mereka. Semoga teman-teman yang lain pun ikut terinspirasi untuk menjadi insan yang jauh lebih baik lagi setiap harinya. Jadi, kebaikan apa yang sudah kita lakukan untuk negeri? Sekian video singkat dari saya, semoga dapat menginspirasi teman-teman yang lain. Cukup sekian, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.